ilaha illallah. Mas kipas ada berikut. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum ma'alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunyal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takbiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, jajaran takmir mushola yang mudah-mudahan kesemuanya jamaah salat subuh Bapak Ibu dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan keberkahan Riyadul Jannah, taman surga yang ada di dunia, yakni majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis zikir. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita barokah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan saleh dan salihah, yang mondok, yang ngaji, yang kuliah, yang kerja, semoga semuanya menjadi anak-anak yang dijadikan anak-anak yang bisa nanti dibanggakan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah, mudah-mudahan yang tani-taninya barokah, yang dagang-dagangnya barokah, yang usaha-usahanya barokah, yang menjadi pejabat-pejabat yang barokah, yang punya karir mudah-mudahan karirnya barokah. Mudah-mudahan semuanya untuk sanggup ziarah Mekah Madinah, menunaikan ibadah haji dan umrah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga almarhum orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, semoga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat di alam barzah, dan sepanjang-panjang umur kita akan berakhir dengan kematian. Semoga saat akhir hidup ini kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah ya Rabb.
dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kami memahami, kami mendengar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan orang yang berdoa di bulan suci Ramadan, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan hajat-hajat kami, kabulkan harapan-harapan kami. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir kali. Mudah-mudahan setiap kami bertemu Ramadan, kita juga dipertemukan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, diridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mata yang penuh dengan dosa dan salah ini suatu saat bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar satu keterangan, barang siapa yang pernah bermimpi Nabi Muhammad di akhir hidupnya, maka orang ini termasuk tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dulur mak bapak sedaya ingkang kula hormati, Sabtu subuh yang lalu kita sampun ngaji tentang sunnah-sunnah Ramadan. Hari ini kita melanjutkan. Kalau kemarin anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi ketika di bulan suci Ramadan, subuh ini kita ngaji tentang makruhatus saum sama niyatun nggih menika tentang makruhnya puasa. Berarti kalau kemarin yang dianjurkan sama Nabi, yang sekarang dilarang atau dibenci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kula kali sampean di dalam puasa mengerjakan 8 perkara. Apa saja makruhatus saum, perkara-perkara yang harus kita hindari saat di bulan puasa. Apa sih makruh itu saudara? Kalau sunnah kemarin dilakoni oleh ganjaran, ditinggalkan tidak apa-apa tapi rugi. Sudah kan nggih sunnah. Alhamdulillah jenengan sudah ngelakoni sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tadi sebelum subuh Pak sampun sahur sedaya nggih. Sahurnya pakai nasi goreng, mie sedap, kurma nggih. Bukanya dengan alhamdulillah berarti cinta sama Nabi Muhammad panjenengan semuanya. Lah sekarang yang harus kita hindari makruh. Makruh itu apa? Makruh itu perkara apabila kita kerjakan tidak apa-apa, ditinggal dapat pahala, tapi Nabi enggak seneng. Pokoknya ngaji niki ono tapi nih Pak nggih. Sunnah saya dengar dulu MI, sunnah katanya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi rugi. Kalau makruh dikerjakan memang tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala tapi dibenci sama Nabi. Bayangkan Pak, sampean dibenci sama atasan bingung dulu. Sampean dibenci sama mertua enggak enak, dibenci sama konco enggak seneng, dibenci sama taretan, dulur, keluarga, kita enggak bahagia hidup ini. Bagaimana kalau yang benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita berusaha menghindari perkara-perkara makruh dalam kehidupan sehari-hari. Ulama Pak, jangankan makruh, yang mubah saja enggak dikerjakan, yang mubah Pak, yang mubah. Perkara sesuatu yang boleh dan tidak salah itu kadang ditinggalkan oleh ulama, apalagi makruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, ketika kula kali sampean puasa, makruhnya puasa yang pertama adalah alqu ai madguhu biduni ayang fisala minhu syai'un ilal jauf. Yang pertama adalah makruh bagi orang yang berpuasa al-alqu, yaitu mengunyah. Mengunyah gitu. Biasanya ibu-ibu enggak makan Pak, hanya mengunyah. Nginang, ya nginang. Tapi kalau nginang ini kan ada rasanya. Misal sampean mengunyah, makanya ngapunten nggih, ketika ada saudara-saudara kita siang hari kok enggak ada siang enggak ada hujan, enggak ada angin, ngapunten Pak, maskeran harus diwaspadai Pak. Takutnya ada permen di dalamnya nanti nggih. Tapi ndak, kita setia sama protokol kesehatan nggih. Sallallahu alaihi Muhammad.
Lah ketika ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, ngunyahnya sampean ini hukumnya makruh, nggak apa-apa, ya, tapi ditinggalkan dapat pahala. Kemudian tapi Nabi nggak seneng kalau ada orang puasa ini ngunyah daging, ngunyah yang lain dan lain sebagainya. Satu, hukumnya makruh. Ada 8. Sabar nggih, 8 Pak nggih. Tenang, alon-alon ini Pak. Yang keburu boleh pulang duluan nggih, nanti kembali nggih. Kalau sudah selesai saya umumkan, pengajian sudah selesai. Yang kedua, Bu, halo. Ya. Meneng kabeh. Yang kedua ya, Bu, ini terjadi sama ibu-ibu, tidak untuk bapak-bapak. Yang ngunyah rata-rata ibu-ibu. Sekarang untuk ibu-ibu lagi. Makruh yang kedua, zauqut ta'am biduni hajatin. Ketika puasa, orang ini dihukumi makruh sama Nabi Muhammad SAW kalau mencicipi makanan tanpa kepentingan yang sangat-sangat penting. Makanya ibu-ibu waspada nggih, Bu, waspada. Kalau sampai nyicipi makanan, kemudian ada rasa yang masuk, wah, bukan makruh lagi, batal nanti Pak, Bu. Makanya pengalaman 11 bulan jadikan guru yang terbaik untuk masak dan apa? Ya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu punya pengalaman, oh ya, 11 bulan suami saya ini kalau saya buat sayur senengannya garamnya setengah kilo. Wah, setengah sendok. Oh, gulanya 1 sendok. Oh, senengnya lomboknya 3. Kan jelas sudah Pak. 11 bulan ini jadikan takaran ukuran pengalaman yang terbaik untuk menghadapi 1 bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu begitu mau masak soto, masak rawon, masak jangan kelor. Oh, jangan kelor nggak usah dicicipi Bu, jelas enak sudah nggih. Misal sampean masak sayur, bayam sayur. Lah ketika sampean sudah tahu dengan takarannya, minta tolong ibu-ibu jangan nyicipi makanan di bulan suci Ramadan, terutama menjelang berbuka. Kadung nyicipi kurang. Terus moro-moro enak dulur. Biatal puasane sampean. Itu namanya ya menyelam sambil minum air, Bu. Makanya hati-hati nggih ketika panjenengan mencicipi makanan tanpa ada hajat, itu hukumnya makruh. Hal-hal kecil Pak yang perlu diperhatikan, termasuk katembat. Zaman ini kula tasih alit kali Mas GK ini nggak ada katembat. Mungkin Pak Janu dulu pakai apa? Ngurek-ngurek kuping. Nganggo wulune pitik. Nggih. Waduh, memang enak Pak, Bu, Kang Namini curek-curek niki nggih. Wih, saking enaknya Pak, rasa itu sampai ke kaki Pak. Dulu pakai bulunya ayam. Cuman ayam sekarang banyak yang ketakutan sama manusia nggih. Wedi dibeleh dulu. Akhirnya jarang kita dapat bulunya ayam. Yang ada katembat. Lah kalau sampean pakai katembat, ngapunten, sampai masuk ke dalam, sebagian ulama sepakat bisa membatalkan puasa. Makanya nggak ada alasan, waduh gatel. Sebaiknya kalau memang gatel Pak, Bu, jenengan kali gula kita bersihkan sebelum subuh atau waktu malam hari. Kadang kan kita ini tergoda. Makanya ibu-ibu begitu mencicipi makanan, kadang ada suara itu ngapunten Bu, bisikan setan kadang. Bu, koyoke kurang manis, koyoke kurang sedap, dicicipi. Wah, makanya hati-hati nggih mencicipi makanan saat kita di bulan suci Ramadan tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan yang sangat penting, hukumnya makruh. Itu. Kemudian yang ketiga, apa makruhnya orang yang berpuasa? 1, mengunyah nggih, mengunyah. 2, mencicipi makanan atau masakan. 3, al-ihtijam, hijamah, atau kita kenal dengan bahasa bekam. Orang dulu kenal dengan bahasa canduk. Nggih, canduk. Pak,
Mudah-mudahan semuanya pernah mengerjakan sunnah. Gitu. Hijamah atau bekam ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya dulur, sunnahnya Nabi itu harus sampean kerjakan walaupun pernah nyoba satu kali. Gitu. Sampean, Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, kalau sampean bapak-bapak tidak mampu untuk melaksanakan sholat tasbih seumur hidup, satu hari sekali, minimal seminggu sekali nggak mampu, satu bulan sekali nggak mampu, setahun sekali nggak mampu, sholat tasbih seumur hidup sekali. Pokoknya sunnah pernah merasakan. Nabi Muhammad pernah makan dengan cuka sama roti, sekali-kali makan sama cuka seumur hidup sekali. Sunnah Nabi. Bapak-bapak yang sehari-hari belum pakai siwak, seumur hidup nggak pakai siwak, sekali-kali sunnah pakai siwak, mungkin nggak kuat tiap hari, seumur hidup sekali. Pokoknya pernah merasakan sekali, Pak. Sunnah Nabi Muhammad pernah menikah lebih dari satu kali. Seumur hidup nyoba, meneng kabeh. Tidak ada yang pemberani nih, Pak. Allah, bahaya Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak, katanya kan memang sunnah itu harus dikerjakan seumur hidup sekali. Katanya bapak-bapak, ojo rame-rame yang satunya itu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan istri kita semuanya sehat walafiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah termasuk hijamah, saudara. Hijamah ini bekam, ya, bekam. Bu, di Banyuwangi alhamdulillah sudah banyak tukang bekam perempuan muslimat. Bapak-bapak jangan minta saya enak dewe. Saya kalau bekam mau, asal yang bekam muslimat. Wah, bukan bekam, plus itu namanya, Pak. Sunnah ya, bapak-bapak yang bekam sesama muslimin. Lah bekam itu, Pak, ngapunten semua guru-guru kita, Habib Muhsin, Habib Abdurrahman, guru-guru kita ini punya kebiasaan hijamah, dan itu bukan kebiasaan guru-guru kita, tapi kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapunten, Pak. Orang kalau sudah pernah hijamah, bekam, pasti ketagihan. Pasti. Dan ketagihannya bagus, ketagihan perkara sunnah. Karena ngapunten, dalam diri kita ini, Pak, banyak toksin-toksin. Apa toksin-toksin ini? Bukan vaksin-vaksin, banyak toksin-toksin yang ada dalam diri kita. Lah untuk mengeluarkan toksin-toksin atau racun-racun, penyakit-penyakit, kotoran-kotoran dalam diri manusia, satu-satunya, Pak, obat yang masuk dalam sejarah Isra Mi'rajnya Nabi, penyakitnya di dunia, tapi obatnya dari langit. Apa itu, saudara? Hijamah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, malaikat ngasih kabar, penyakitnya di dunia, penyakit yang punya penyakit ini orang dunia, tapi obatnya dari langit. Nopo obat itu? Obat itu adalah hijamah atau bekam. Selamat mencoba, kapan? Katanya sunnah Nabi seumur hidup sekali, Selamat mencoba yang ini, Yang satu jangan dulu, bahaya, resiko. Selamat mencoba bekam, sallallahu alaihi Muhammad. Pengalaman ngapunten ta'adusan bi nikmah. Pak, ketika biasanya penyakit di dunia, obatnya dari dunia, di bumi ini ada. Dengan adanya herbal, dengan adanya obat ini dan itu, akan dengan izin Allah sembuh. Tapi tidak, kecuali hijamah, bekam ini, Pak, penyakitnya di dunia, tapi obatnya dari langit, dan itu petunjuk dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jenengan yang biasa bekam nanti ngerasakan, Pak. Sekarang ini enak, model bekamnya enak. Jenengan dipijiti alon-alon, dikasih minyak zaitun. Setelah itu nanti, setelah sudah begitu pendarahan ini agak lancar, Pak, kemudian langsung ada alat kecil, Pak, jarumnya kecil, gak keroso. Setelah itu sampean dikop. Setelah dikop, terus ditusuk sedikit-sedikit. Setelah itu nanti keluar darah. Lah darah itu nanti dikop, keluar banyak. Di situ nanti menunjukkan betapa banyaknya penyakit-penyakit atau darah kotor yang ada dalam tubuh kita. Jenengan buktikan. Dan biiznillah, Pak,
sesuatu atau bagian yang sudah dibekam, misal di sini ya, itu setelah dibekam lagi diambil darahnya nggak keluar lagi, Pak. Itu menunjukkan bahwa yang keluar memang darah kotor. Terutama ngapunten jenengan yang biasa di kantor ini, Pak, kan sering pegel, aduh mumet le, akhir bulan dan lain sebagainya. Biasanya sini, nggih, sini agak tegang. Makanya lagunya Rhoma Irama, santai, santai, yuk kita santai. Gimana Pak Janu? Lupa saya, Pak. Ya santai wis, intinya santai nggih, santai. Yuk kita santai, pakai santai. Ding 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 santai. Rhoma Irama. Jadi terus agak dulur pengajian bahaya. Bon. Sampean kalau pengen menghilangkan kaku-kaku, Pak, ini nanti bisa dibekam leher ini, Pak, terus keluar darah. Terus membekas merah. Nah, kalau membekas merah jangan tanya sama koden, kok abang lehernya. Tiga pengantin anyar, enggak, habis bekam. Bekam itu, Pak. Dan masya Allah, ngapunten. Yang paling nikmat setelah kita coba di sini, Pak. Bekam kepala paling nikmat. Biasanya di Polontes, Pak. Alhamdulillah Jumat kemarin sudah saya cukur, Pak. Sunnah bapak-bapak cukur hari Jumat. Kalau perlu gundul gini, enak, Pak. Keramas gak pati ketoro, hemat sampo. Sunnah cukur hari Jumat. Kemudian yang paling enak kepala. Begitu kena bekam, Pak, nanti keluar darahnya dari kepala ini. Beban-beban yang berat insya Allah ringan. Badan-badan ini penyakit-penyakit berat itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini solusi sehat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekam atau hijamah. Akan tetapi ketika Ramadan saat puasa mengerjakan bekam itu hukume makruh kalau siang hari. Tapi kalau malam hari mboten, Pak. Dan biasanya Nabi mengajarkan bekam itu tanggal 17, 19, 21, bukan umum, pakai hitungan hijriyah atau tanggal Jawa. Begitu, nggih. Kemudian para bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan di antara sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad di antaranya bekam, suatu saat bisa panjenengan amalkan, kecuali saat bulan suci Ramadan tidak boleh siang hari. Kalau malam hari tidak masalah. Kenapa kok siang hari itu dihukumi makruh, Kang? Apa alasannya? Alasannya ketika orang ini nggak biasa bekam, kemudian darah banyak dikeluarkan, roto-roto lemes. Makanya segala sesuatu yang membuat sampean lemes itu nanti bahaya, Pak. Makanya ibu, Bu, sabar jangan sering marah-marah sama suami. Nanti wis suaminya poso ngamuk, tok lemes, Pak. Resiko nanti sama suaminya, konsentrasinya kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bon, ini yang ketiga. Ingat Pak Satu, mengunyah. Dua, mencicipi makanan. Yang ketiga, berhijamah atau bekam, makruh di siang hari. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftar, membuang air yang minum saat baru air itu pertama masuk atau berbuka. Berbuka dengan kurma, enak sudah, niru Nabi, sawitan sama Nabi. Setelah kurma sampai lanjut dengan air putih atau air yang lain sudah. Lah ketika sampai lanjut dengan air putih atau air yang lain, kemudian airnya ini, Pak, sampean buang atau sampean keproskan, itu hukumnya nggak boleh. Membuang air awal masuk setelah kita berbuka, menyemprotkan air, mungkin aduh nggak enak, itu, Pak, hukumnya nggak boleh, makruh. Kenapa kok dihukumi makruh? Di sini dikatakan fayadhabu ma bihi min barakatis saum, karena orang yang membuang atau mengeproskan air yang sudah masuk saat berbuka, dikeproskan, dibuang, itu menghilangkan barokahnya puasa. Makanya bapak-bapak, Kanjeng Nabi mengatakan baunya mulutnya orang yang puasa itu nanti lebih harum daripada misik di surga. Perhatikan
lebih harum daripada misik di surga. Kalimatnya misik di surga. Surga, Pak. Bukan misik di dunia, enggak. Misik di surga. Makanya ngapunten. Kadang ada orang salah paham. Oh, ini saya puasa, mulut saya lebih harum daripada misik. Terus sampean ketemu konco nih. Lek, surga iki lek. Anu misik iki lek. Mambune misik besok Kang ning surga. Ning dunya tetep mambu. Bagi-bagi misik sampean. Kanjeng Nabi mengatakan yang dimaksud kita lebih harum daripada misik itu di surga, bukan di dunia. Makanya kalau di dunia jangan bagi-bagi mambu dulur abge, jangan. Makanya ngapunten, termasuk teknik bagi operator-operator sound system nih, kalau nyoba ini Pak, jangan disemprong, jangan. Apalagi nyobanya wancik, testing, ono kates kemuni. Nah, jangan sudah Pak. Sampean kalau pengen barokah, mic-nya barokah, sound systemnya barokah. Coba kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu kalau diawali dengan bismillah pasti barokah, tidak hilang yang namanya kebarokahan itu. Gimana caranya? Bismillah, kurang. Bismillah, bassnya kurang, volumenya bismillah, enak, jangan disemprong. Wih, bahaya Pak, karena mic ini sangat menentukan keberhasilan acara. Sudah mic-nya ketek, aduh nggak enak. Bahkan kita pernah pengalaman nggak enak saudara, dilihat mic ono lipene Pak. Ya Allah, saya tanya sama operator, Kang, kok ono lipene? Enggih ngapunten Pak Ustaz, wau dalu wonten karaoke, Kang karaoke benjong-benjong iku. Emike ketinggalan. Lipene ketinggalan dulur. Makanya ngapunten nggih, sebagian guru kita kadang kalau pengajian itu bawa kelontongnya mic, Pak. Saking hati-hatinya. Kenapa? Kadang variasi. Oh ini enak ini, sedap ini Pak nggih. Enak ini. Kadang ada satu tempat Pak, deket saja ketakutan dulur. Karena memang nggak dijaga. Lah makanya berbicara tentang aroma orang puasa lebih harum daripada misik itu di surga. Kita sholat subuh yang mambu ya tetap mambu. Jangan berbagi mambu sama saudara yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Membuang sisa makanan, membuang sisa minuman yang kita minum saat berbuka puasa hukumnya makruh. Nabi nggak senang, jangan dibuang, jangan dikeproskan. Kemudian yang kelima, al-ghuslu bil inggimas walau kanal ghuslu wajiban. Nggak boleh. Nabi nggak senang apabila umatnya mengerjakan ini. Apa itu saudara? Al-ghuslu bil inggimas, mandi dengan keadaan menyelam, nyemplung. Misal jalan-jalan ke Kalibendo, jamnya jam 1 siang. Biasanya saya kalau ke Kalibendo ini enak mandi ini, nyemplung dulu. Bluar. Kalau sampean bisa menjaga, kayaknya nggak mungkin Pak ya. Kayaknya nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang masuk. Kalau sudah ada yang masuk ke telinga kita, air batal Pak. Atau nggak menyelam, sampean punya jeding. Musim panas, pumpung suami nggak ada, keramas Bu, Pak, keramasnya nggak dipikir kalau air ini sampai masuk. Lah ketika ada orang sengaja menyelam atau sengaja nyemplung tanpa adanya kebutuhan, atau di sini dikatakan Pak, walau kanal ghuslu wajiban, walaupun mandi junub maka tetap harus hati-hati. Makanya ngapunten nggih, jangan sampai jenengan ini junub dibawa sampai waktu subuh. Sudah keramas tadi malam belum? Gak ada yang junub ini. Tentang pemain lawas kabeh dulu. Nggih. Jadi kalau sampai junub harus sebelum subuh mandi. Jangan sampai dibawa subuh, makruh, Pak. Makruh, apalagi ngapunten. Makanya tadi saya ngomong sama derek kula Kang Agus mau berangkat,
dari Kalipuro, koco saya buka, hawonya orang berangkat sebelum subuh ini kok nikmat ya. Sampean kalau berangkat sebelum subuh, jalan-jalan sebelum subuh, rasakan enggak Pak? Hawonya dunia ini nikmat. Nikmat, nikmat. Kenapa kok nikmat? Tapi nanti sampean kalau sudah jam 7, jam 8, jam 9 keluar rumah, mumet lagi Pak. Dunia ini terasa sumpek berat. Apa rahasianya? Al-Quran katakan wasubhi idza nafas. Ketika waktu subuh ini Pak, nafas orang beriman itu karena apa? Ini penuh dengan keimanan, penuh dengan makanya yang bernapas subuh atau sebelum subuh itu dasar keimanan dan ketakwaan. Tapi ngapun kadung wis dinduwu. Kenapa kok orang waktu subuh dan subuh itu kok hawanya enak? Karena ngapunten, karena orang-orang munafik belum ada yang bangun tidur. Sampai rasakan nggih, jam 7, jam 8, jam 9, wih, wong munafik metu kabeh dulur. Mboten sampean maksud itu dulur nggih. Yang enggak salat subuh itu Pak nggih, yang enggak salat subuh, waduh, terasa sumpek dunia ini. Tapi kalau sampean bangun sebelum subuh, Masya Allah, dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebahagiaan ini sampai akhir hayat, nggih, sampai husnul khotimah. Jadi jangan sampai puasa mandi nyelem atau nyemplung yang sekiranya walaupun mandi wajib tetap ekstra hati-hati. Kemudian yang keenam, makruhnya puasa asyiwak zawal, tidak dianjurkan, dihindari, harus menggunakan siwak setelah waktu zuhur masuk. Pak, siwak ini perkara penting. Tapi ketika puasa, kalau sudah masuk waktu zuhur, jangan, sudah makruh. Itu siwak, apalagi sikat gigi, apalagi pakai pasta gigi, Pepsodent, Ritaden, terus close up, apalagi ya itu Pak, dan masih banyak lagi yang lainnya, Rhoma Irama lagi Pak. Nggih, makanya ketika sampean memang pengen menggunakan pasta gigi atau sikat gigi, paling enak, paling aman, begitu selesai sahur, sebelum berangkat sholat subuh, jenengan bersihkan dulu, itu paling aman. Nggih, jangan sampai Pak, anak-anak kita, murid-murid kita, putra-putri kita, Pak, bau ya Pak, akhirnya sikatan setelah zuhur, nggak boleh, hukumnya makruh. Termasuk ngapunten, pakai minyak wangi, nggih, pakai minyak wangi di atas zuhur itu hukumnya makruh. Ba'da zawal, kemudian siwakan. Yang enak gimana? Sebelum subuh sampai pakai dulu yang banyak, kan kita nggak pakai zuhur, itu lebih aman. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, kasratus siba wan naumi. Ini saudara yang terjadi, banyak kenyang, banyak tidur. Jadi banyak tidur ini nggak boleh Pak nggih. Hukumnya makruh. Loh, katanya, katanya lagi sudah. Katanya siapa? Katanya saya. Sampai sama katanya Nabi gak percaya, sama katanya saya percaya. Ada kan pendapat saya. Apa sampai ini? Saya. Menurut pendapat Nabi, menurut pendapat saya. Loh, sampai sopo? Menurut pendapat saya sih. Gaya Pak, songkok miring. Menurut pendapat saya. Wih, gawat. Ikut pendapatnya Nabi dulu. Makanya Nabi mengatakan, orang yang puasa banyak tidur, banyak makan alias kenyang, hukumnya makruh. Tidur secukupnya, jangan banyak-banyak tidur. Makanya bapak-bapak dipikir-pikir ya, kenapa sih kita dengar ceritanya Habib Saleh Tanggul itu doanya cepet seperti petir. Beliau munajat ya Allah, langsung Allah ngabulkan. Berapa banyak kejadian-kejadian. Mohon maaf, di antara keluarganya Salman, Raja Salman mana? Mekah. Raja Salman ya. Pernah kenalan sama Raja Salman yang waktu ke Indonesia. Katanya sempat ke pasar Belambangan, Pak nggih. Sopo gawe isu. Cari Raja Salman yang pasar Belambangan. Diedit iki kok dulur. Ya Allah, itu keluarganya Raja Salman Pak, ngapunten, pernah ada yang punya penyakit.
Ada punya penyakit ini nggak bisa mengeluarkan kotoran, Pak. Itu minta doa sama Habib Soleh Tanggul. Minta doa sama Habib Soleh Tanggul, dikasih air, izin Allah sembuh. Memang nggak masuk akal, tapi akal kita nggak nutut, terlalu kecil kekuasaan Allah. Lah, Habib Soleh ini doanya mustajab. Kayak As'ad, doanya mustajab. Kayak Hamid Pasuruan, doanya mustajab. Kenapa? Apa alasan mereka kok doanya mustajab? Ngapunten. Karena salahnya sama Allah sedikit. Tapi alhamdulillah nggih, bedanya kita sama Ki As'ad sama Habib Soleh enggak pati banyak bedanya, Pak. Bedanya sedikit. Nggih. Insyaallah bedanya enggak banyak. Mas Keka Pulo ini sama kiai-kiai sama Habib Soleh Tanggul bedanya enggak banyak, sedikit. Kalau Habib Soleh Tanggul itu beliau sedikit baca Quran. Kalau kita sedikit sekali baca berarti bedanya sedikit. Bedanya kita sama Ki Hamid Pasuruan, enggak banyak, sedikit. Kalau Ki Hamid Pasuruan itu, Pak, sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ono kasur, turu. Ono spon, turu. Di mobil, turu. Berarti bedanya enggak, bedanya sedikit apa banyak? Sedikit, saudara. Cuman kita sedikit-sedikit, Kiai Mukhtar Syafaat Buluk Agung sama kita bedanya sedikit, Pak. Saya dengar cerita dari cucunya, Pak. Kiai Mukhtar Syafaat itu Buluk Agung, beliau Jakarta. Ada pengemis, Pak Haji, minta sodakonya Pak Haji. Saya sudah nggak makan sama keluarga ini Pak Haji. Kiai Mukhtar Syafaat bawa uang cukup hanya untuk beli bensin, Pak. Waktu itu bawa sedan, pas untuk ke Buluk Agung. Tanya Kiai Mukhtar, Pak, sampean tinggal di mana? Di sini Pak Haji. Ya sebentar ya Pak ya. Saya ini uang bawa cukup hanya untuk beli bensin, Pak, pulang ke Banyuwangi. Ya, sampean di mana? Di sini. Pulang ke Banyuwangi, ngambil uang, balik lagi ke Jakarta, Pak. Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, ngasih uang kepada orang yang minta-minta tadi. Ada tak orang kayak Kiai Mukhtar Syafaat? Berarti sedekah kita sama Mukhtar Syafaat hanya sedikit. Kalau Kiai Mukhtar Syafaat itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedikit sekali sedekah, makanya alhamdulillah doa kita mustajab, cuman banyak yang tertunda nggih. Kalau mau beliau ndak cepet tembus ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik para ulama, kebiasaan baik dari Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau pengen hebat, sedikit tidur, sedikit makan. Bukan sedikit-sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit makan. Kalau pengen hebat, ya kalau pengen nggak hebat, yo terserah sampean. Bun, yang terakhir adalah makruhnya puasa tanah ulus syahwat al mubah minal masmu awil mubsirat awil masmu'at, yaitu menikmati segala sesuatu keinginan kita yang boleh, baik itu yang kita saksikan dengan pandangan mata. Contoh, ngapunten nggih, lihat TV. Itu makruh kalau terlalu banyak sampai kita lupa kalau kita sedang ibadah puasa. Mendengarkan musik, tarik sis semongko, asik le, asik. Apalagi lah jalanan dulu, wah bahaya. Termasuk ngapunten bapak-bapak, perkara yang halal tapi makruh. Apa itu? Minal masmumat, ciuman sama istri. Halo? Dek, mau bekerja dicium 3 kali. Ngek 3 kali. Ya kalau hanya pengantin lawas ya punya pengaruh, Pak. Kalau pengantin anyar, bahaya. Resiko ke yang lain ini, Pak. Makanya, Dek, ciumannya saya tunda nanti malam ya. Gitu. Kalau siang hari cium-ciuman enggak, Pak. Ini nanti masuk kategori makruh karena akan menimbulkan hal-hal yang lain. Nggih, ingat nggih, Pak nggih? Ada berapa makruhnya puasa? Ada 8. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi perkara-perkara yang makruh. 1, mengunyah. 2, mencicipi makanan. Yang ketiga, berhijamah atau bekam. Yang keempat adalah membuang atau mengeproskan air ketika berbuka. Yang kelima adalah mandi dengan menyelam atau nyemplung. Yang keenam adalah menggunakan siwak ketika sudah masuk waktu zuhur. Yang ketujuh, pengikutnya Mbak Surip banyak tidur sama makan, nggak boleh. Yang kedelapan adalah menikmati keindahan-keindahan barang-barang yang halal seperti ciuman
mendengarkan musik, pandangan-pandangan yang mungkin halal tapi membuat kita lupa sama Ramadan, hukumnya makruh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang hukum makruhnya puasa. Insya Allah kita lanjut bersama Perumahan Bunga Residen ngaji kembali subuh Sabtu yang akan datang di acara dan dalam gelombang yang sama. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan setelah salat sunnah isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq 2 rakaat sunnah.